Selamat sore, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku terkasih, juga anak-anak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Salam sejahtera dan salam patunggilan untuk semua. Sore ini kita bersama-sama akan memasuki kebaktian keluarga kita bersama-sama dengan seluruh warga di wilayah pelayanan Majelis Daerah Malang 1 dan juga bersama dengan seluruh warga jemaat Peniwen di tempat ini. Dan untuk bersama-sama kita masuk di dalam suasana kebaktian kita, mari kita bersama-sama menyanyi dari Kidung Pasamuan Jawi kita, KPJ. Kita akan nyanyikan KPJ nomor 14, ayatnya yang pertama dan yang ketiga. Bapak, Ibu, anak-anak, dan saudara-saudara terkasih, mari kita masuk dalam saat teduh kita. Dan bersama-sama kita masuk dalam kebaktian ini dengan ungkapan di hati yang demikian, bahwa kebaktian keluarga pada sore hari ini, seluruh wilayah Majelis Daerah Malang 1, kami akan lakukan dan jalani dengan mengingat dan percaya kepada kasih dan penyertaan Allah Bapa di sorga, yang kasih dan setianya kekal di hidup kita sampai selama-lamanya. Amin. Pagi yang
Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku terkasih, juga anak-anak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita sadar bahwa di hadapan Tuhan yang suci, kita sungguh-sungguh bercacat celah dan berdurhaka. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama dengan segala kerendahan dan ketulusan hati kita mohon pengampunan dari Tuhan di dalam doa kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa, Tuhan yang bertahta di kerajaan surga yang kudus dan mulia, di sore hari ini Bapa, seluruh umat-Mu di wilayah pelayanan Majelis Daerah Malang 1, kami bersekutu hati, bersatu hati, datang di hadirat-Mu. Biarlah kami membawa rasa syukur dan terima kasih kami, karena kami menyadari dan menikmati betapa kasih sayang-Mu terus melimpahi hidup kami. Juga hingga dengan sore hari ini, kami masih merasakan kekuatan kesehatan kami, mencukupi bagi kami semua untuk melakukan banyak hal, juga untuk kami bersama-sama berbakti kepadamu. Bapa di dalam sorga, di hadirat-Mu pada saat ini, kami sungguh-sungguh menyadari betapa kedurhakaan kami, betapa cacat celah kami ada di hadirat-Mu, baik melalui tutur kata kami, melalui tindakan-tindakan kami yang seringkali tertuju kepada sesama-sesama kami dan tanpa kami landasi dengan rasa kasih kami. Kami lebih mengasihi pada diri kami sendiri, sehingga kami seringkali juga kehilangan rasa kasih kami kepada sesama di sekeliling kami. Oleh sebab itu Bapa, biarlah di hadirat-Mu pada saat ini kami bersama-sama mengakui cacat celah kami yang telah kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Dan dengan tulus hati, dengan segala kerendahan, kami pun memohon pengampunan Tuhan atas kami. Terlebih Bapa, sore hari ini kami bersama-sama juga menyiapkan hati untuk mendengar dan menerima sabda-Mu yang suci. Maka biarlah Engkau yang telah hadir di tengah-tengah perkumpulan kami, Engkau yang akan berkenan memberikan sabda-Mu. Engkau yang akan mengajar kami, memberi nasihat menuju kepada kebaikan-kebaikan hidup kami. Hamba-Mu yang hari ini Engkau utus untuk menyampaikan sabda-Mu, Engkau yang akan menaungi dengan rahmat dan berkat-Mu, juga kebijaksanaan-Mu, sehingga apapun yang keluar dari mulut dan lidahnya, bukan karena kemampuan kemanusiaannya, tapi biarlah kehendak-Mu yang boleh terjadi atas kami semua, seluruh warga Gereja Kristen Jawitan di wilayah MD Malang 1 ini. Bersabdalah bagi kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, bacaan Alkitab kita hari ini diambil dari kitab Keluaran, pasal yang pertama. Keluaran 1, ayatnya kita akan baca dan renungi, ayat 8 sampai yang ke-11. Kitab Keluaran, pasal yang pertama, ayat 8 sampai yang ke-11. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Dan jika terjadi peperangan, janganlah bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu, pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Raamses. Amin. Berbahagia Bapak, Ibu, dan Saudara,
Kita yang hari ini menyiapkan hati dan hidup kita untuk senantiasa kita mau mendengar, menyimpan dan memperhatikan setiap sabda Tuhan. Dan terlebih kita yang mendapat kekuatan dari Tuhan untuk melakukan di hidup kita dari hari ke hari hingga kekal selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan, seorang penulis buku tentang psikologi bernama Joseph Luff dan seorang temannya yang bernama Harrington Ingham pernah memberikan teori tentang bagaimana seseorang mengenal dirinya dan mengenal orang lain. Teori dari Joseph Luff dan juga Harrington Ingham ini seringkali dinamakan dengan Johari Windows. Johari adalah singkatan dari nama kedua orang ini, Joseph dan Harrington. Bapak, Ibu, dan saudaraku terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menarik dari teori ini adalah bahwa rupanya yang namanya pengenalan baik kepada diri sendiri ataupun mengenal orang lain itu tidak akan pernah tuntas. Artinya kita tidak bisa mengenal diri sendiri sampai 100% kenal. Dan juga mengenal orang lain juga 100% mengenal. Baik karakter, baik pribadinya, baik seleranya, atau apapun. Tidak mungkin seseorang mengenal diri dan orang lain itu seluruh yang ada di dalam pribadi itu. Teori ini yang mengatakan bahwa pengenalan kepada diri dan orang lain itu memang tidak pernah sempurna. Akan ada hal-hal yang tertinggal untuk kita kenal dari diri maupun dari orang lain. Bapak, Ibu, dan saudaraku terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menariknya juga bahwa ternyata teori ini berlaku bagi seluruh umat manusia. Bukan hanya sejak tahun 1982-an ketika teori ini diluncurkan, tapi jauh sebelum 1982 pun rupanya apa yang diungkapkan oleh Johari ini sudah terjadi dalam kehidupan manusia. Bahwa mengenal diri, mengenal orang lain memang tidak pernah sempurna. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, bacaan kita dari kitab Keluaran pasal yang pertama, ayat 8 sampai ayat yang ke-11 ini juga bercerita tentang seorang raja yang rupanya raja ini salah menilai orang lain. Dan dalam bacaan kita, orang lain yang dinilainya adalah Yusuf, anak Yakub. Kalau kita mengenal seorang Yusuf ini memang dari cerita Alkitab, bahwa Yusuf ini sesungguhnya adalah orang baik. Dia mencapai pangkat, mencapai derajat kekayaan, kehormatannya di tanah Mesir. Semua itu dicapai melalui proses yang panjang dan berdarah-darah, penuh dengan perjuangan. Namun rupanya raja baru di Mesir ini tidak mengenal dengan benar siapa sesungguhnya Yusuf. Rupanya raja baru ini tidak memiliki cukup informasi tentang siapa diri Yusuf yang sesungguhnya, atau mungkin dia memiliki informasi yang banyak, yang cukup, tapi informasi itu tidak benar tentang pribadi Yusuf. Sehingga raja baru ini salah menilai terhadap Yusuf, salah mengenal kepada Yusuf.
Bapak, Ibu, dan saudaraku terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesalahan mengenal pribadi seseorang rupanya bisa berakibat fatal. Seperti juga yang dialami oleh Raja baru di Mesir ini. Karena tidak mengenal Yusuf dengan benar, maka raja ini kemudian menganggap dan menilai Yusuf sebagai seorang yang akan mengganggu, sebagai seorang yang akan merusak kenyamanan hidup yang telah diperoleh oleh raja baru ini. Yusuf dianggap bisa menjadi penyebab hilangnya kenikmatan hidup karena kedudukan, posisi, dan jabatan dari raja baru ini. Lebih jauh, akibat lain dari tidak mengenal Yusuf dengan benar ini juga dihantui oleh rasa kegelisahan dan ketakutannya bahwa Yusuf sebagai seorang pesaing. Maka kemudian raja ini pun memusuhi Yusuf dan saudara-saudaranya. Raja ini pun kemudian menindas Yusuf dan saudara-saudara sebangsanya. Yusuf dan saudara-saudara sebangsanya hendak dimusnahkan, hendak dibasmi. Caranya dengan menyuruh Yusuf dan saudara-saudaranya ini bekerja paksa untuk membangun 2 buah kota besar, Pitom dan Raamses di Mesir sana. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari kisah tentang raja baru yang tidak mengenal Yusuf dengan benar ini, sesungguhnya kita sedang diingatkan. Rupanya ketika kita tidak mengenal benar pribadi orang lain, maka kita juga perlu berhati-hati ketika kita bertindak terhadap orang lain ini. Karena pengenalan yang tidak sempurna, bisa jadi kita salah menilai kepada pribadi tertentu yang tidak kita kenal benar. Celakanya, ketika kita tidak mengenal dengan benar, dengan sempurna pribadi-pribadi tertentu, bisa saja tumbuh dalam hati dan hidup kita, dalam pikiran kita, penilaian yang negatif terhadap orang yang tidak kita kenal ini. Akibat dari penilaian negatif terhadap pribadi tertentu, pastilah tindakan pun yang akan kita munculkan dari diri kita, itu juga sebuah tindakan yang bersifat negatif. Memerangi, memusuhi, membenci, menghindari, atau yang lain, bahkan membasminya. Sore ini kita bersama-sama diingatkan dan diajak untuk mengenal pribadi-pribadi sekeliling kita dengan informasi-informasi yang benar, sehingga kita tidak jatuh pada penilaian yang salah kepada orang-orang di sekeliling kita. Dan dengan demikian kita juga tidak salah pula di dalam melakukan tindakan-tindakan kita kepada orang-orang di sekeliling kita juga. Justru dengan kita diajak berlaku benar, sesungguhnya kita juga sedang diajak untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Biarlah Tuhan yang hari ini berkenan mengajar kita, Dialah pula yang akan memberkati dan memampukan kita, membimbing kita untuk berlaku benar kepada orang-orang di mana kita ada dan menjadi berkat bagi mereka. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh kita. Bapa di sorga,
Biarlah melalui sabdamu yang boleh kami resapi di diri dan hati kami saat ini, kami boleh lebih berhati-hati bertindak. Karena tindakan kami bisa saja salah, tindakan kami bisa saja menjadi tindakan yang jahat kepada orang-orang di sekeliling kami ketika kami tidak mengenal mereka dengan benar. Ajar kami untuk mampu mendengar, untuk mampu memahami siapapun mereka, pribadi-pribadi yang ada di sekeliling kami. Terima kasih Engkau mengajak kami semua melalui sabdamu untuk kami berlaku benar, berlaku baik, dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan atas nasihat-Mu bagi kami sore ini. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari bersama-sama kita kembali menyanyi dari Kidung Jemaat kita, nomor 55. Kidung Jemaat nomor 55, kita akan nyanyikan bait yang pertama dan bait yang keempat, sambil kita bersama-sama menandai rasa syukur terima kasih kita kepada Tuhan melalui persembahan kita. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita masuk dalam doa syafaat kita. Bapa di sorga, Bapa yang terus memberkati kami, Bapa yang senantiasa juga mengarahkan dan mengajar kami kepada kebaikan-kebaikan hidup yang kami akan lakukan. Juga hari ini kami berterima kasih kepadamu. Engkau telah memberikan sabdamu yang mengajak kami semua untuk berbuat apa yang baik dan benar, tanpa rasa kecurigaan kepada orang-orang di sekeliling kami. Kami siap untuk menjadi berkat kepada orang banyak melalui laku kami ini ya Tuhan. Bapa di sorga, saat ini biarlah kami menyerahkan seluruh kegiatan pelayanan jemaat-jemaat di lingkup MD Malang 1 ini. Biarlah jemaat-jemaat dengan segala rancangan program yang telah ada di mereka masing-masing, melalui program kegiatan tahunannya, dalam keadaan yang semacam ini, yang masih dilingkupi dengan penyebaran virus corona, kami boleh melakukan, mensiasati, dan membijaksanai setiap rencana dan program yang kami susun. Sehingga program yang kami susun ini pun tidak menjadi sia-sia, tapi kami percaya Tuhan juga akan memakainya. Sehingga melalui kegiatan-kegiatan jemaat yang telah kami tata, telah kami susun untuk kami lakukan di tahun ini, gerejamu ini, juga warga jemaatmu, juga boleh menyatakan kasih sayangmu kepada dunia di mana kami ada. Berkati pula kami, seluruh pelayan-pelayan gereja di lingkup MD Malang 1, baik kami yang terlibat di pelayanan daerah, kami yang terlibat di pelayanan jemaat-jemaat, biarlah kami boleh mempersembahkan hidup kami
untuk kemuliaan Tuhan melalui apa yang kami lakukan selaku pelayan-pelayan gereja-Mu. Secara khusus kami juga menyerahkan para sepuh kami, warga Adi Yuswo di wilayah pelayanan MD Malang 1 ini. Bagaimanapun Bapak, mereka adalah orang-orang yang mengajar kami hingga dengan saat ini. Mereka yang melalui kehidupan mereka telah menjadi contoh baik bagi kami. Biarlah kami senantiasa berdoa bagi mereka, memohonkan damai sejahtera-Mu terjadi atas hidup mereka senantiasa. Kami sadar bahwa bertambahnya usia itu berarti juga surutnya kekuatan fisik mereka. Tapi kami percayakan mereka kepada-Mu ya Tuhan. Biarlah semangat hidup tetap ada. Biarlah mereka juga boleh tetap menyemangati kami semua yang lebih muda dari mereka. Kami serahkan mereka di dalam damai sejahtera dan kasih-Mu. Kami serahkan keluarga-keluarga Kristen milik-Mu ya Tuhan. Ajar dan ingatkan kami bahwa kebutuhan kami akan Engkau hadir di tengah-tengah rumah tangga kami. Bukan hanya di awal kami membina rumah tangga kami dengan memberikan berkat-Mu, tapi di sepanjang keluarga kami ini ada, kami juga membutuhkan Engkau senantiasa hadir di keluarga kami masing-masing. Berkati kami para orang tua yang terus berupaya melalui bidang kerja kami masing-masing untuk memenuhkan kebutuhan-kebutuhan harian kami. Kami percaya Tuhan tidak membiarkan para orang tua ini melakukan kerja dan usahanya di setiap saat. Engkau yang akan memenuhkan, bahkan menambah-nambahkan berkat bagi keluarga ini demi kecukupan kebutuhan harian mereka. Kami juga serahkan anak-anak kami, mereka yang masih belajar, dengan cara apapun mereka belajar di sekolah mereka masing-masing, di rumah mereka masing-masing. Biarlah Tuhan yang terus melimpahi mereka dengan kebijaksanaan, dengan kepandaian, dengan kekuatan memori ingatan mereka, sehingga apapun yang diajarkan oleh guru-guru mereka boleh senantiasa tertanam, teringat, sebagai bekal kehidupan mereka di masa yang akan datang. Kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang telah beranjak dewasa, mereka yang telah bekerja, mereka yang membutuhkan pekerjaan, bahkan mereka yang telah menata diri untuk memasuki rumah tangga mereka yang baru. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati, memberikan titik terang bagi kehidupan mereka, sehingga mereka tidak salah untuk menentukan langkah hidup mereka, pilihan-pilihan mereka. Bapa dalam sorga, kami juga serahkan pemerintah kami, baik di lingkup Kabupaten Malang, Kota Malang, bahkan sampai ke pelosok-pelosok di mana kami ada di wilayah ini. Berkati mereka semua Bapa, sehingga mereka juga tetap ada di dalam naungan kasih sayang Tuhan. Terus Tuhan limpahi dengan kebijaksanaan, Tuhan limpahi dengan kedewasaan berpikir mereka, bahkan ketulusan hati di dalam pelayanan mereka, sehingga mereka boleh memikirkan apa yang perlu, apa yang dibutuhkan oleh rakyat banyak, demi keadaan yang baik, demi damai sejahtera, di mana kami Tuhan tempatkan bersama mereka. Kami juga serahkan Bapa, tanda terima kasih, tanda syukur kami, persembahan kami yang telah kami kumpulkan bersama pada sore hari ini di kebaktian ini. Seberapapun yang ada, Tuhan yang akan memberkatinya, sehingga semuanya juga boleh kami kelola dengan penuh tanggung jawab kepada-Mu. Untuk kebutuhan-kebutuhan pelayanan gereja Tuhan, baik di jemaat kami bahkan di lingkup pelayanan Majelis Daerah Malang 1 ini. Dan jika sebentar lagi nanti kami akan berpisah satu dengan yang lain, pulang ke rumah kami masing-masing, kami hanya menyerahkan kehidupan kami bagi kemuliaan-Mu. Pakai hidup kami ini ya Tuhan,
sebagai alat-alat-Mu untuk menjadi berkat bagi dunia di mana kami ada. Kami haturkan doa dan permohonan kami, juga serah hidup kami kepadamu, hanya dengan menyebut pengantara kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk berlaku baik kepada banyak orang, kita tidak bisa mengandalkan diri kita. Tuhanlah yang akan memberikan kebijaksanaan dan kemampuan kepada kita. Maka mari kita niati di dalam diri dan hati kita, kulo mboten badhe nilar Gusti. Biarlah niat kita yang demikian ini bersama-sama kita ungkapkan pula melalui Kidung Pasamuan Jawi kita nomor 120, KPJ 120. Kita akan nyanyikan bait yang pertama dan yang ketiga. Mari kita undur dari hadapan Tuhan, kita pulang ke keluarga dan kehidupan kita masing-masing. Biarlah Tuhan yang menjagai kita, menyertai kita dengan berkat-Nya. Kasih karunia sorgawi dilimpah-limpahkan oleh Allah Bapa di sorga, bersama-sama dengan damai sejahtera dan kasih yang sempurna pemberian Tuhan Yesus Kristus kepada saudara-saudara, dan Roh Kudus dengan segala kuasanya berkenan melindungi dan hidup di dalam kehidupan saudara, menjadi sumber kekuatan batin saudara, menjadi sumber kebijaksanaan saudara, di dalam saudara-saudara menggunakan hidup ini demi menjadi berkat bagi orang banyak di sekeliling saudara. Biarlah berkat dan penyertaan Bapa, Putra, dan Roh Kudus terjadi atas saudara-saudara pada hari ini dan berlaku kekal hingga akhir zaman. Terpuji Tuhan. Amin.